Sore itu, Pak Edi sedang duduk di depan teras rumahnya. Ia adalah seorang dosen di perguruan tinggi di kotanya. Ia memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah di pedesaan. Baginya, ketenangan adalah segalanya. Ia jadi lebih bisa berkonsentrasi dengan situasi dan suasana yang tenang. Ya, suasana pedesaan. Dari kejauhan, ia bisa melihat pemandangan yang indah, termasuk hutan dengan pohon bercabang dua, pohon yang dikeramatkan warga. Sebagai dosen antropologi, ia tentu paham perilaku masyarakat tersebut. Ya, memang pohon bercabang dua di hutan itu terlihat sangat rimbun dan teduh. Kalau kita berada di sekitarnya, memang terasa suasana yang berbeda. Tapi entahlah. Sebenarnya Pak Edi tidak terlalu ambil pusing tentang hal itu. Kamis pagi ini merupakan jadwalnya untuk kuliah. Setelah ia pindah ke rumahnya ini, jarak rumah dan kampus menjadi lebih jauh. Tapi tidak apa-apa, karena memang tinggal di rumah baru ini merupakan cita-citanya dan istri. Ya, untuk mendapatkan ketenangan itu. Pagi sekali, Pak Edi bersiap untuk berangkat ke kampus. Seperti biasa, ia pamit kepada istrinya. Untuk sampai ke kampus, ia harus naik motor selama setengah jam. Pagi itu ia sangat bersemangat, karena hari ini merupakan hari kuliah pertamanya. Setelah berpamitan, ia langsung tancap gas agar segera sampai ke kampus dan mengajar mahasiswanya. Setelah melewati beberapa bukit, ia menemui jalan yang licin dan juga berliku-liku. Tiba-tiba dari arah depan, ia melihat mobil yang melaju tidak terkendali. Sepertinya sang sopir tidak bisa mengendalikan laju mobil itu, sehingga sangat mengkhawatirkan jika akan terjadi kecelakaan. Tiba-tiba, mobil itu banting setir dan akhirnya menabrak pohon di pinggir jalan. Untung, kejadian itu tidak menimbulkan korban jiwa. Sang sopir masih bisa selamat meskipun mobilnya ringsek. Sebenarnya Pak Edi ingin menolong sang sopir, tetapi melihat waktu bahwa ia akan terlambat ke kampus, ia mengurungkan niatnya dan langsung tancap gas untuk segera pergi. Setelah beberapa waktu, akhirnya ia sampai ke kampus juga. Kampus yang berada di tengah kota itu merupakan tempatnya mengajar selama 10 tahun ini. Ia juga dikenal sebagai dosen yang tidak pernah terlambat. Ia segera memarkirkan kendaraannya dan melihat ke jam. Ternyata 10 menit yang lalu sudah waktunya ia masuk. Ia terlambat. Segera ia bergegas menuju ke kelas kuliah. Jam menunjukkan bahwa ia terlambat. Bergegas ia menuju ke kelas untuk menjumpai mahasiswanya. Untungnya
Mahasiswanya tidak protes karena ia datang terlambat. Kuliah kali ini berjalan sangat baik. Mahasiswa sangat antusias untuk mengikuti pelajaran dari Pak Edi. Bahkan mereka aktif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Pak Edi lontarkan. Wah, sungguh mahasiswa yang luar biasa dalam pikirnya. Jam kuliah sudah usai. Waktunya Pak Edi untuk pulang. Tak lupa ia berpamitan kepada para mahasiswa. Ia berkata bahwa hari inilah momen ia mengajar terbaik karena mahasiswa sangat antusias. Berbeda dengan hari-hari biasa. Segera ia menuju ke tempat parkir. Keadaan yang sudah sore membuatnya ingin lekas pulang. Apalagi jarak tempuh setengah jam dan medan yang naik turun membuatnya ingin segera sampai di rumah. Ia merasakan hal aneh karena belum lama ia berkendara. Ia merasa hampir sampai di rumah. Dia melihat pohon bercabang dua seperti yang ada di hutan dekat rumahnya. Anehnya lagi, setelah ia sampai di rumah, ia mendapati kondisi rumahnya ramai. Di sana istrinya tidak sendiri. Ia ditemani oleh beberapa orang. Yang ia kenali adalah beberapa mahasiswa. Seketika, sang istri yang melihat Pak Edi telah kembali merasa sangat kaget. Tidak perlu pikir panjang, sang istri langsung memeluk Pak Edi. Pak Edi yang merasa keheranan bertanya kepada orang-orang yang ada di sana. Rasa-rasanya ia tidak melakukan hal-hal aneh. Ia kemudian disodori sebuah koran yang di dalamnya memuat sebuah berita. Berita itu kemudian ia baca dan membuatnya kaget. Seorang dosen hilang selama 3 hari. Dan dosen itu adalah dirinya. Padahal ia melakukan hal yang sama seperti biasanya, yaitu mengajar. Tapi mahasiswa yang ada di rumahnya itu menyangkal bahwa Pak Edi datang ke kampus. Berarti siapa yang telah Pak Edi ajar? Apakah mereka adalah mahasiswa dari alam gaib? Serem. Konon, Pak Edi hilang ketika ia terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil ketika dia berangkat mengajar. Kecelakaan itu ada di sekitar pohon bercabang dua yang dikeramatkan oleh masyarakat. Mungkinkah Pak Edi tersasar di alam gaib yang ada di sekitar pohon keramat itu? Ketika ia kembali, ia melihat pohon itu ada di spionnya. Yang penting, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan untuk dihindarkan dari segala bahaya.